One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana Tan Sanzang, Chubaji, Ause, dan Sang Wujing kaget dengan kemunculan Sun Wukong yang tiba-tiba hadir di depan mereka. Sun Wukong, bagaimana kau bisa? Ucap mereka yang terheran-heran saat melihatnya. Sun Wukong pun menjelaskan jika ini adalah yang dinamakan dengan takdir yang membuatku bisa kembali, guru. Aku pikir kau sudah mati. Hah, mati? Itu sangatlah konyol, guru. Pasti kau dengar dari bocah bayilang ini kan? Lihatlah ini, guru. Sun Wukong raksasa pun tiba-tiba menjadi balok batu-batu kecil dan berubah menjadi kera-kera kecil di sana yang bersorak-sorak untuk kedatangan raja mereka, yaitu Sun Wukong. Kera kecil itu juga berkata kepada Yuan Tianzu jika kematian Sun Wukong pada saat itu hanyalah lelucon semata. Jadi jangan harap kau bisa membunuh raja kami. Dan inilah raja kami yang sangat kuat, yaitu Sun Wukong. Sambil mengibarkan bendera kebanggaan mereka, Sun Wukong pun muncul secara perlahan-lahan di antara bendera-bendera kecil itu. Dia memperlihatkan wujud barunya yang baru saja keluar dari alam baka dengan memakan pisang kesukaannya. Lalu Sun Wukong pun berkata, "Nyam, enak sekali, sepertinya ini akan sangatlah seru. Maaf, kematianku itu adalah lelucon untuk semua orang. Jadi maafkanlah aku. Ini adalah kejutan dariku." Raja awal surga yang melihat tubuh Sun Wukong masih sehat walafiat bertanya-tanya, bagaimana bisa Sun Wukong sekarang bisa ada di hadapannya. Padahal waktu itu dia yakin sekali jika Sun Wukong sudah benar-benar mati di tangannya. Dan itu semua disaksikan oleh kedua matanya. Hei guru, sekarang giliranku. Nampaknya kalian sudah sangat kelelahan ya. Guru, Chubaji, dan Sang Wuqing, kalian bisa beristirahat. Sekaranglah giliranku. Lalu Tan Sanzang, Baji, dan Sang Wuqing seperti biasa. Jika kedatangan Sun Wukong di tengah-tengah pertarungan yang sangat sulit, mereka akan tetap mengeteh dan santai-santai saja di sana karena mereka bertiga sudah benar-benar percaya kepada Sun Wukong. Tan Sanzang berkata, "Jika masalah bertarung, kami tidak pernah meragukanmu." Lalu Sun Wukong pun tersenyum dengan gantengnya. "Kalau begitu serahkan saja kepadaku." Lalu Yuan Tianzu pun berdiri di depan Sun Wukong sambil berkata, "Hei siluman kera, mau berapa kali pun kau kembali hasilnya akan tetap sama saja." Wah wah wah, Raja awal surga, nampaknya kau benar-benar terlalu percaya diri. Sun Wukong, aku benar-benar tak peduli bagaimana cara kau bisa hidup kembali. Karena itu semua tak akan ada bedanya, ucap Raja awal surga. Dan baku hantam pun dimulai. Raja awal surga pun mengamuk di sana serta mengeluarkan serangan laser yang bertubi-tubi yang tiba-tiba ada di sekeliling Sun Wukong yang memberikan begitu banyak damage kepada tubuh Sun Wukong. Lalu Sun Wukong pun berpura-pura kesakitan di sana dengan serangan lemah seperti itu. Lalu Sun Wukong pun berteriak di sana dan memperlihatkan kekuatan tubuhnya yang tak bisa tergores sedikit pun oleh kekuatan Yuan Tianzu. "Kau benar-benar membuatku gatal, Raja awal surga, dan aku ingin sekali menghajarmu." Lalu Sun Wukong pun mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Yuan Tianzu, inilah tubuh baruku dan kekuatanku yang sekarang. Rasakan ini, sundulan roket sang kera. Dan bam, serangan itu pun berhasil membuat Yuan Tianzu terpental di sana dan tak sempat ditahan olehnya. Lalu Tan Sanzang, Chubaji, dan Sang Wuqing pun mengomentari serangan Sun Wukong itu. Mereka tahu Sun Wukong yang sekarang ada di depannya sedikit berbeda, dan mereka juga yakin bahwa Sun Wukong sudah mati. Namun juga mereka tak tahu bagaimana cara Wukong bisa kembali ke dunia ini. Lalu Tan Sanzang yang khawatir dengan Bailang mencoba melihat kondisinya, yang ternyata tubuh Bailang tiba-tiba mengurus dengan sendirinya seperti tanaman yang layu di sana. Lalu Tan Sanzang pun mencoba menolongnya karena menurut Tan Sanzang kondisi Bailang saat ini sungguh sangat membagongkan. Harus cepat-cepatnya disembuhkan, jika tidak Bailang akan mati. Tan Sanzang pun merasa bersalah karena gara-gara dirinya Bailang bisa menjadi seperti kurus kering kerontang seperti ini. Tan Sanzang sama sekali tidak tahu jika efek sampingnya akan menjadi seperti ini. Lalu di saat Tan Sanzang sudah tahu jika Bailang benar-benar tak bernyawa dan akan menutup matanya, tiba-tiba tubuh Bailang pun tak bisa disentuh di sana. Semua orang yang melihatnya pun terheran-heran begitu saja, dan tiba-tiba tubuh Bailang pun menjadi asap kuning. Lalu ternyata bukan hanya Bailang saja, Ratu Ular Medusa, Baishi, dan Kasu juga tiba-tiba menjadi kepulan asap kuning di sana. Dan bahkan yang paling mengagetkan, tiba-tiba
tubuh Tan Sanzang pun ikut menghilang. Chubaji pun khawatir dengan gurunya, namun Tan Sanzang menjelaskan bahwa kita akan segera bertemu. Yakinlah itu, karena aku tidaklah mati, ucap Tan Sanzang. Sementara itu, Shin pun berpindah memperlihatkan pertarungan Sun Wukong dengan Raja Awal Surga, di mana Raja Awal Surga berhasil memberikan perlawanan kepada Sun Wukong, yang berhasil memantalkan Sun Wukong di sana. Lalu Yuan Yin Tianzu pun memukul dan memukul terus Sun Wukong. Matilah kau dasar kera brengsek. Namun Sun Wukong pun hanya bisa menahannya sambil berkata, "Hah, sampai kapanpun kau tak akan bisa membunuhku," ucap Sun Wukong. Lalu Sun Wukong pun terpental keras di sana. Akan tetapi tiba-tiba Sun Wukong pun bangkit dengan barbarnya dan menaikkan aura bertarungnya begitu saja, serta mengeluarkan tongkat toyanya. "Hehehe, aku yakin kau pasti kebingungan dengan kemampuanku ini. Bahkan aku yakin jika kau mati belum tentu kau bisa hidup kembali, sama sepertiku," ucap Sun Wukong. "Dan aku yakin juga kau pasti terheran-heran bagaimana kau tidak bisa membunuhku. Kau ingin tahu itu semua? Itu karena kelemahanmu yang suka sok kuat di hadapan orang lain. Kau itu terlalu naif, dewa kuno," ucap Sun Wukong di sana. Lalu tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun menyerang Sun Wukong dengan kecepatan maksimalnya. Wukong pun bersiap-siap dengan kehadirannya. Akan tetapi sebelum baku hantam itu terjadi, Sun Wukong pun mendapatkan informasi dari Jikuan, sang raja alam baka yang baru. Dia berkata, "Jika Yuan Yin Tianzu benar-benar ingin sekali membunuh Sun Wukong, jadi kau hanya perlu menghindarinya dan mengulur waktu di sana sampai sang sutra benar-benar kembali seperti semula." Namun Sun Wukong menolak akan hal itu, karena menurutnya ini adalah pertarungan akhir yang pada nantinya Sun Wukong akan tetap saja kembali ke alam baka. Jadi Sun Wukong tak ingin melewatkan apapun dan percaya kepada dirinya kalau dengan berusaha pasti disitulah ada celah. "Kau tak perlu khawatir denganku, aku tak akan ceroboh kok," ucap Sun Wukong sambil tersenyum. Sementara itu di sisi lain, Aose yang sedang baku hantam dengan Vaisravarna mengalami kesulitan di sana karena semua serangannya tak mampu memberikan luka berarti kepadanya. Vaisravarna berkata, "Hei Raja Naga, apakah hanya ini kemampuanmu? Ayo keluarkan semua. Bukankah kau adalah orang yang memiliki kekuatan ras naga kuno, ha?" "Apa? Bagaimana dia bisa tahu tentang kekuatanku?" ucap Aose yang panik di sana. Aose yang panik mulai berpikir keras. Bagaimana dia bisa tahu dan bagaimana caraku bisa mengalahkannya? Raja Utara atau Vaisravarna, kau itu terlalu kuat. Bahkan petir 9 alam pun tak berpengaruh apa-apa padanya. Semua usahaku sudah kulakukan. Bahkan pedang nagaku saja tak mampu menggoreskan fisik dari Vaisravarna. Lalu Aose pun makin kebingungan dibuatnya. Bahkan dia sempat berpikir apakah dirinya ini tak berguna. Sungguh sangat memalukan. Padahal aku sudah menjadi Raja Naga dan aku sudah berhasil membasmi Dewa Kegelapan. Tapi kenapa ini berbeda? Namun Aose pun tiba-tiba mempunyai sedikit rencana, yaitu Aose harus bisa mengambil pedangnya yang tertancap jauh di sana. Karena dengan pedangnya itu mungkin Aose bisa melakukan sesuatu. Lalu Vaisravarna pun berkata, "Tak mampu melawanku ya, sungguh sangat mengecewakan. Padahal aku berharap banyak kepadamu karena aku tahu kau memiliki kekuatan naga kuno. Seharusnya sosok naga kuno itu benar-benar kuat. Tapi kenapa denganmu? Apakah ada kata-kata terakhir?" ucap Vaisravarna kepada Aose. Aose pun tiba-tiba meminta mohon kepada Vaisravarna serta mengaku kalah darinya. Vaisravarna pun tak percaya dengan omong kosongnya itu. "Apa-apaan ini semua? Kau adalah seorang Raja Naga. Untuk apa kau memohon padaku? Ingat, kau bukanlah anak kecil lagi," ujar Vaisravarna. Namun bukan rasa kasihan yang Aose dapatkan dari Vaisravarna, melainkan satu kata, "Jika begitu kau harus mati," ujarnya. Lalu di saat ingin menghajar Aose, tiba-tiba jaring listrik pun muncul dari tanah serta melilitnya di sana. Aose pun berteriak kesenangan. "Hahaha, rasakan itu, kau terkena perangkapku, dasar raja bodoh." Jaring itu pun berhasil menahan gerakan dari Vaisravarna yang tiba-tiba nggak bisa bergerak begitu saja. "Rasakan itu, Jenderal bodoh. Itu adalah jaring listrikku yang mematikan, yang bisa menahan pergerakan lawan. Dengan begini, kau bahkan tidak bisa kemana-mana," ucap Aose yang bersemangat. Lalu Aose yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini pun langsung berlari serta menyerang Vaisravarna di sana dengan palu tornya. Namun tiba-tiba di saat Aose akan memukul Vaisravarna, tiba-tiba Vaisravarna pun dapat dengan mudah menghancurkan jaring tersebut dan memberikan satu serangan kepada Aose di sana yang membuat Aose kaget dan tak percaya akan hal itu. Bagaimana bisa jaringku jebol dengan mudahnya? Lalu tiba-tiba Vaisravarna pun menghajar tubuh Aose dengan barbarnya sampai-sampai Aose pun muntah darah di sana.
Lalu tidak sampai di situ, Vaisravana pun berputar-putar dan terus berputar-putar. Lalu mengeluarkan jurus segel ruang gravitasinya yang membuat Ausse melayang di udara dan tak bisa bergerak begitu saja. Di saat Vaisravana akan mengakhiri hidup Ausse, tiba-tiba Ausse pun terjatuh di sana dan Vaisravana pun berkata, "Sungguh benar-benar mengecewakan. Tadinya kau mengingatkanku kepada seseorang. Kau tahu Ausse, dari banyak suku naga hanya dialah yang bisa mengalahkanku dan mempermalukanku. Naga itu adalah naga kuno Neza. Kami bertarung begitu lama dan begitu sengitnya pada waktu itu." Hah? Jadi orang itu pernah baku hantam dengan kakek Neza. Wajar saja jika dia kalah, ucap Ausse. Menurutku, dia dan Raja Awal Surga mempunyai kekuatan yang setara. Dan dia juga termasuk salah satu makhluk legenda. Aku yakin kau juga ada hubungannya dengan kakek tua itu, bukan? Ucap Vaisravana. Kau tahu, menantang para naga itu adalah tujuan hidupku. Jika kau kalah, maka kau harus mati. Tapi perlu kau ingat, aku lebih menyukai orang yang berjuang sampai mati dibandingkan orang yang pasrah dengan keadaan. Sial, berani-beraninya kau mengajariku, ucap Ausse. Dan bam, Ausse pun mendapatkan pukulan tepat di tangannya yang membuat tangannya patah di sana. Sial, kau kurang ajar sekali kepadaku. Kenapa kau melakukan ini kepadaku? Jika sudah begini, bagaimana aku bisa menghajarmu, ucap Ausse. Aku tidak peduli, yang aku pedulikan aku harus membunuhmu, Ausse. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah kepada Tan Sanzang, Bailang, Medusa, Baisi, dan Kasu yang tiba-tiba berada di suatu tempat yang sama yang penuh dengan keindahan di sana. Lalu Tan Sanzang pun berpikir kenapa dia ada di sini bersama orang-orang yang sebelumnya terluka sangatlah parah dan bahkan bisa disebut juga sudah mati. Tan Sanzang pun panik di sana karena ia takut jika dirinya mati begitu saja tanpa ia sadari. Namun tiba-tiba seseorang pun berkata, "Jika kalian semua tak usah khawatir dengan tempat ini, kalian semua di tempat yang paling aman," ucap seseorang itu, dan orang itu adalah Xiaoyi. Lalu Xiaoyi pun berkata, semenjak dia masuk ke dalam pilar api suci itu, dia mulai mengingat semuanya. Jika kitab api suci itu adalah salah satu dari penyeimbang kehidupan yang menghubungkan semua alam yang berbeda, itulah tugasku. Namun tiba-tiba scene pun berpindah lagi ke pertarungan Sun Wukong versus Raja Awal Surga. Mereka pun baku hantam di sana dengan sangat sengitnya. Lalu Raja Awal Surga pun berkata, jika Sun Wukong lah halangan terakhir dalam hidupnya ini. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.